Duit apa tuh? Duit haram. Kalau lo mau carinya tuh uang, mau cepet kaya, jangan bikin startup. Main dukun, Main pelihara slot. tuyul. Sejauh ini menurut gua BUMN masih lebih jelas daripada anak Tapi startup. apapun Banyak yang juga dibutuhkan. kayaknya orang-orang profesional yang entah dari mana tiba-tiba jadi komisaris di BUMN. Ya mungkin Pak yang politik tadi. Enggak, lo nggak tahu katanya. Itu kan saling silang aja ya. Oh, saling silang berarti. Saling silang Itu mah aja. saling silang. Maksudnya Hai. Rin, Ya, episode ini bawa siapa lo? gue duluan nih. Ya, Oke, jadi kita ada Edo, temen gue. ya. Ini temen dari SMA gue. SMA? Oke. Keren. SMA di mana sih kalian? By the way? SMA gitu tuh paling enggak deh. Takut ngomongnya. Tapi di mana? SMA kita tuh SMA unggulan Di? di Jakarta. Unggulan nih akademik atau apa? Ya akademik lah. Berarti pinter nih orangnya. Ya of course. Oke. SMA Tapi 8 Jakarta. Itu gak cuma akademik sih unggulnya. Dari- Sabar. Belum dikasih porsi ya. Iya. Gak langsung masuk. Bodo amat. Belum dikasih porsi. Bodo amat. Terus ngapain lo undang? Maksudnya kita mau bahas apa nih? Iya, jadi kan gue kan startup kan. Nah, Ya. temen gue tuh juga sama. Dia tuh juga di startup yang lagi naik daun banget. Baru dapat duit Duit gede dari Gue bingung deh, startup dapat duit dari mana sih? venture capital Oh, apa tuh? kayak gitu. VC. Kayak apa? Disingkat doang ya? Iya, akronim doang. Enggak, maksud gue lo coba edukasi sedikit. Gimana kalau kita nanya hostnya Oh, aja? ya, oke. Hostnya lagi, nanya tamunya nanti ya. Oke. Kayak gitu. Jadi ini kayak lagi growing high. Ngomongnya apa, Dok? Gue lupa biasanya. High growth. Lagi Hypergrowth. hyper growth. Jadi hyper growth startup gitu. Dan role-nya tuh product manager. Oke. Gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa ngebahas buat teman-teman atau adik-adik juga yang nonton di sini kalau mau jadi PM. Gue kenal gak sih orangnya? Kenal. Oh, kenal. Oke. Kayak gitu. Nah, itu makanya gue ngundang Edo di sini. Thank you, Do, for coming. Iya. Lo siapa? Gue bawa siapa ya? Kan lo bawa startup nih. Gue bawa temen gue. Jadi kita agak saling berkontradiksi sedikit ya, saling silang. Saling skillan. Jadi ini temen gue dari kuliah. Sebenarnya dia senior gue sebenarnya. Kalau dia lebih tua dari gue, tapi Lulusnya bareng. enggak, pada akhirnya kita satu angkatan. Dia pindah Oke. ke kampus gue. Nah, sekarang dulu kita tinggalnya bareng di Bandung. Sama nih. Kalau Maksudnya bareng tuh apa sih, ngekos satu bareng gitu? kita sewa satu rumah gitu, terus tinggalnya bareng. Jadi kurang lebih sebenarnya ya, gue udah tahu sih luar dalamnya, cuman kan coba deh nanti lo yang kulik ya. Tapi kita juga tinggalnya bareng, Dok. Satu Ya, apartemen. satu apartemen. Satu apartemen ya. Bener. Iya, tapi beda unit. Perlu Nah. diperjelas ya. Iya, perlu diperjelas. Dia ini sekarang memilih karir jadi karyawan di BUMN. Oh. Jadi BUMN. jadi maksud gue agak ya petnya udah jelas lah gitu. Jadi kalau dulu di kampung ya, gue nggak tahu ya di Jakarta pun. Kalau dulu Kampung tuh mana sih? ya kalau di kampung gue lah misalnya gitu. Palembang. Jadi misalnya dulu nanti kita tanyain aja ya. Dulu tuh kalau orang tua nih ada cowok mau ngelamar anaknya, kerjanya apa? PNS, BUMN, Oh, tentara, approve tuh. approve. Salah satu profesi yang diidam-idamkan calon mertua. Oh, mungkin karena itu juga Edo sampai sekarang masih single. Jadi Coba nanti kita tanya ya gimana. Itu suatu privilege nggak buat dia? Ya. Nah, mungkin ya. Nah, jadi Goga. Tepuk tangan dong. Tapi kayaknya lo udah juga kenal ya di sini. Udah, kan kita lari bareng. Oh iya, kemarin di Bali ya. Oke, komen apa? Silakan. Ya, silakan duluan. Jadi gimana dok? Sebenarnya gue lebih penasaran kayak dulu ya. Ya. Apa sih yang dilakuin anak startup tuh? Maksudnya lo ngapain sih? kerja lah. Kerja. Enggak, Bagus. tadi apa tadi? Visi itu apa? Startup tuh bisa sustain tuh dari mana sih? Maksud gue startup pada umumnya tuh. Sebenarnya kalau ngomongin sustain, Mm-mm. ya perusahaan manapun sama lah ya. Kita nyari duit, ada uangnya, duit masuk. Selama masih ada uang buat gaji karyawan segala macem, sustain gitu kan.
Cuman mungkin yang bisa dibilang orang omongin tentang startup itu yang umum sekarang itu biasanya startup orang perusahaan-perusahaan itu kan kita bisa bilang startup tuh kayak UMKM kan ya, mirip ya, usaha kecil menengah. Tapi baru secara mulai. legal juga, maksud gua di negara kita gimana sih secara legal? Maksudnya dia berbentuk CV gimana maksudnya? Legalnya sama, legalnya ada Legalnya bentuk sama. Kurang PT, lebih sama. bentuk CV sama semua. Ya sama aja kayak orang, ya misal gue bikin usaha, hari ini bikin usaha gitu, kita bisa bilang kita UMKM gitu kan, atau ada tiba-tiba tapi ada perusahaan UMKM yang bilang dia startup. Nah biasanya sih ya, biasanya yang orang-orang kalau ngomong dia startup itu ada beberapa beberapa hal lah, beberapa checklist sehingga ini UMKM kayak boleh deh dibilang, boleh ngakuin bahwa dia adalah gue startup nih gitu. Yang pertama biasanya ada bawa digitalnya gitu kan. Oke. Biasanya kayak ya kalau gue buka warung kelontong kan gue nggak bilang startup ya. Atau Jadi nggak boleh tuh kalau warung Indomie bilang diri dia startup, Boleh. walaupun income dia gede atau kalau gue sih bilang boleh, cuman orang umum oke. misal kayak gue buka toko Madura gitu kan. Ya. Mungkin nanya, lu bisa apa dok? Gue startup men, Ya. toko Madura. Boleh aja sebenarnya, cuman ya nggak umum lah gitu. Jadi ya biasanya ada digitalnya, entah gimana caranya. Terus kedua itu biasa kalau startup itu dia ada pendanaan dari luar. Itu Makanya. tadi yang kata si Arini visi tadi. Visi tadi. Jadi biasanya ketika dibilang startup, perusahaan yang bilang dia startup itu dia ada pendanaan dari investor. Ya investor tadi ada angel investor, terus ada VC. Nah ini istilah-istilah baru nih mungkin ya buat orang yang nggak berkecimpung di dunia startup ya. Maksudnya angel investor itu apa? Maksudnya orang yang invest tanpa mengharap apa tuh return nggak gimana? Itu dia, makanya dia malaikat kan. Iya. Angel. Jadi ya udah gue bakar aja nih duit gue di sini. Gue Iya. invest, gue minta ya dengan di invest dapat share segala macam lah, tapi ya dia tidak expect much lah ya, ada ekspektasi cuman optiksnya seakan-akan tidak ada, seakan-akan kayak malaikat gitu kan. Tapi duit apa tuh? Duit haram lah, nggak ada ya. Tapi banyak juga loh kayak orang lokal ya dok, Iya. dia tuh ngaku-ngaku tuh angel investor, padahal dia itu adalah Lender. Nah lender tuh itu apa? harus dibedain Enggak, coba gitu. kalian jelasin dulu lender tuh apa? Mungkin nggak semua paham. Nah jadi kalau misalnya lender itu yang emang jelas, jadi kayak oke nih gue invest ke lo, atau kayak gue ngasih duit ke lo, misalnya 1 juta US dollar, tapi lo ada payback periodnya gitu loh. Jadi kayak misalnya nih dalam waktu 3 tahun Jadi dan kayak lain-lain. kayak invest konvensional biasa. Misalnya Invest konvensional biasa. Lin, gue mau invest deh perusahaan lo, cuman nanti hitungannya ada balikin sekian. Iya. Oh itu lender namanya. Itu ya sebenarnya kita jemputnya lender, tapi banyak nih orang-orang lokal bilangnya dia itu angel investor. Nah itu yang gue suka kasih tahu ke teman-teman startup yang baru mulai, itu tuh bukan kayak gitu cara mainnya. Tapi gitu. maksud gue gini, startup ini kan kadang tuh duitnya kenceng banget ya kalau gue lihat dari sisi konvensional ya. Maksud gue gini, Duit apa nih pendanaan? pendanaan Pendanaan dan apa, duit dan secara keluarin? enggak, nanti gue bakal tanya lu kenapa milih startup ya. Tapi yang gue lihat orang-orang tuh mulai, apalagi mungkin di tahun 2018 19 mungkin, Iya. itu anak-anak yang 2020. baru lulus kuliah itu, gue mau masuk startup, gajinya gede, kerjanya nggak harus ke kantor misalnya, privilege itu loh maksud gue. Emang sebebas itu maksud gue, dan emang gajinya gede maksud gue. Secara gaji sih kita nggak bisa pukul rata lah ya, nggak bisa generalisir semua startup gaji gede gitu. Iya. Kan. Karena balik lagi gaji itu kan tergantung dari duit startupnya. Dia bisa dapat uang dari mana, dia udah punya kantong berapa. Tahan lo. Maksud gue gini, untuk cara dapat duitnya itu sebelum lo dapat investor, berarti kan harus pakai duit pribadi dulu kan? Makanya di startup tuh ada kayak funding series gitu. Jadi ada kayak bootstrapping, ada kayak seed funding, series A dan lain-lainnya. Nah biasanya kalau masih bootstrapping, ya itu founding team lah gitu. Jadi bisa jadi kayak nggak digaji juga, atau dijadiin ESOP dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya harus orang kaya dong yang punya startup. I could say. Atau teman orang kaya atau anak orang kaya maksud gue. Iya, ya makanya kenapa kita tuh selalu bilang kayak lo tuh harus yang punya passion di bidang ini gitu. Ya passion nggak ada duit, mental bro. Karena itu, Karena Beb. itu, Karena kalau dia nggak itu. punya passion, ketika nggak ada duit, mental. Iya, jadi makanya kita tuh nggak. tetap diterusin gitu ya. Iya, makanya gue selalu bilang juga ke teman-teman yang mau bikin startup, kalau lo mau carinya tuh uang, mau cepet kaya, jangan bikin startup. Main dukun.
main pelihara slot. tuyul, main slot. Main dukun biar bisa bikin startup. Iya. Minimal lu punya safety net. Karena dia bener Kayak sih gitu kata Ari lah, ini sih. anyway. Lu Oke. punya passion. Berarti tadi nyambung tadi masuklah investor tadi. Bener. Terus? Jadi biasa masuk investor, terus tadi kayak kata Ari ini ada roundnya. Jadi di awal oke, startup baru jadi apa bootstrapping dulu dari uang-uangnya founder dulu, atau mungkin dari aset-aset yang ada. Rumah ya pakai rumah founder siapalah, karyawan Oke. teman-teman yang udah punya uang sehingga nggak harus digaji, Iya. bisa hidup. Terus dijanjiin ada ESOP tadi, ada share-nya, lu punya sekian persen share terhadap perusahaan dan segala macam. Terus jalan mungkin udah mulai kelihatan ini startup kayak gimana, ada valuasinya kan perusahaannya kan. Iya. Valuasi, ntar ada round pertama nih, round pertama nyari funding dari luar, propose apa segala macem, segala oke valuasi segini, si investor ini mau datang, mau naruh uangnya sekian untuk jadi apa, dia dapat berapa persen share apa segala macem, ada dilutionnya, terus duit masuk, gede kan, akhirnya uangnya bisa untuk nge-hire karyawan, nge-hire Nah, segala macem. yang gue penasaran lo kan di startup sekarang nih, kalau gue dari berita ya, jadi yang udah dirilis nih, itu kan dia pre-series A, total fundingnya tuh 19. Boleh disebut gak sih? Nggak tahu. Enggak, maksud gua boleh disebut nggak startup lu? Apa lo ya salah satu startup aja gitu ya? Salah startup aja Oke. lah ya. Ya, salah satu startup. Itu kan dia masih pre-series A, total fundingnya itu 19 juta, poin 4 million ya. Gak ada yang ke gua kok duitnya. Ya, 19,4 juta US dollar. Berapa tuh kalau dirupiahin sih? Banyak. Nah, pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, lo tuh waktu itu masuknya pas di funding stage berapa? Gue masuk itu seinget gue sebulan sebelum pre-A deh. Sebulan sebelum pre-A. pre-A. Wait, masuk nih bahasanya agak umum dikit. Dia mulai bekerja di situ maksudnya? Iya. Oke. Iya, mulai bekerja. Karena Edo ini bukan founder kan? Bukan wonder. Oke. Bukan founder, dia kan product manager kayak gitu. Sebelumnya tuh lo di agency kan? Bukan agency, ada Nah, Sofero sendiri. apa tuh Do yang mutusin lo kayak berani nih gue bekerja di startup yang tadi kan bisa jadi kan nggak sustain, yang Kalau- sekarang juga banyak tech winter gitu-gitu. Gue sih lebih ke waktu itu ya, waktu gue pindah. Gue kan ada software house lah ya, lebih ke software house. BTW Goga kalau mau nanya juga boleh loh. Iya. Software house nih maksudnya lo berusaha sendiri gitu? Berusaha sendiri. Jadi gue ada ya berapa ada tim, terus apa namanya, kita ya proyek untuk bikin software dari klien apa segala macem. Mostly user gue klien gue tuh agency. Jadi biasa bikin ya micropage, website campaign apa segala macam hal kayak gitulah. Terus kayak bosan 10 tahun gitu doang. Oke. Dengan teknologi juga kan biasa kalau software house, dengan agency ya, biasa mereka butuh cepet, butuh apa, akhirnya kan yang kita potong, kita tidak explore teknologi baru kan. Iya. Kita pakai apa yang udah ada, udah jadi, kejual jadi gitu. Ya 10 tahun kayak gitu, terus dapat tawaran di startup yang ini teknologi terbaru nih, Iya. bakal ngulik segala macam, akan bikin hal yang baru. Menurut gue sih itu jadi kayak ngebuka jalur untuk gue buka ketemu hal baru ya. Tapi kalau dari risk sebenarnya lo juga udah terbiasa sama. Karena software tahun soalnya. software juga risiko tinggi ya. Iya, karena software lo juga resikonya tinggi. Jadi kayak nggak lebih kecil Oke. juga risikonya, atau nggak lebih tinggi juga sih. Ya, paham. Nah, kalau Goga gimana? Kalau gue tuh untuk yang mana ya? Lo tuh dari lulus kuliah Lulus langsung gua di BUMN ini? Enggak. Gue Oh, sempat sempat. kerja dulu di swasta. Jadi emang pas lulus kuliah, gue pengennya di BUMN. Enggak kok, gue tanya dulu dari awal. Oke. BUMN nih emang impian lo atau impian orang tua atau emang lo dari kecil gue nanti harus kerja di BUMN biar katanya aman gitu misalnya? Oke. Ya, maksudnya emang ini dream come true atau emang lo nice try aja? Gue coba deh ada BUMN misalnya gitu. Atau nggak ada Open. pilihan? Atau emang ya udah emang nggak ada pilihan aja? Yang ada buka keterima di sini, oke lo ambil gitu. Maksud Atau gue. demi cewek nih sudah. Enggak, cewek itu mengikuti sebenarnya. Enggak, maksudnya teman-teman yang lain, ada bos, ada teman-teman gitu lah ya. Iya. Ya, sebenarnya sama sih kayak tadi kan lu bilang ya. Iya. Kan dari kampung ya. Secara mindset kan Oh ya, Rin. Goga dari mana? Dia ini ngerantau juga. Tadi yang Iya, gua kan ngerantau. episode kemarin kan kita sempat bahas ya. Iya. Kayak, Rin, kita gimana sih kalau kita angkat orang-orang yang ngerantau gitu. Nah, sama karena tadi dia ngerantau juga tapi dia dari Jawa gitu loh. Jawa mana sih? Puerto Rico kalau tahu. Purwokerto. Terus Gitu. Ya karena mindset di kampung gitu ya. Jadi memang sama kayak lu tadi lah, kayak
orang tua tuh pengennya tuh anaknya jadi apa sih? Jadi dokter, Ya. jelas gitu ya. Jadi dokter, Tentara, tentara, polisi. BUMN gitu Ya. ya. Terus ya mereka dari sekolah pun udah kayak mendoktrin dan mengarahkan anak-anaknya bahwa ya udah nih kalian kerjanya tuh jadi ABCD ini. Ya. Karena nanti tuh ke depannya tuh lebih enak bla 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 gitu ya Ya. saat itu. Nah, terus memang sih mak bapak gue tuh ya pengen banget anaknya tuh jadi dokter. Wah, dokter juga dong. Kan gue udah bilang kan yang di Pasti. episode lalu, orang tua zaman dulu tuh PNS, dokter, Iya. tentara. Dokter kan sekolahnya panjang banget, weh. Nah iya sih, cuma kan maksudnya gini ya, maksudnya kan orang tua kan, yaudah yang penting udah masuk jadi dokter nih, ya kalau emang Tapi ini tanpa ini ya. meremehkan dokter ya. Maksud gua tuh bukan berarti kita ngomong dokter jelek Oh, ya. iya, Maksudnya, iya, benar. tapi itu emang orang tua tuh opsi pertamanya biasanya first option. Iya, Jadi dokter. apa? Doain ya anak saya jadi dokter gitu. Iya. Biasanya tuh gara-gara apa sih? Maksudnya kayak karena itu pekerjaan yang mulia atau itu mendatangkan uang? Kalau menurut gua, menurut orang tua itu dokter tuh kaya. Iya. Oh gitu. Kalau menurut orang tua di daerah, Iya. mungkin ya. Tapi lu nggak salah sih, lu lihat teman-teman lu yang anak dokter. Spesialis dulu baru kaya. Iya. Iya, Ya, banyak tapi temen lu yang anak dokter. Tapi kalau spesialis. kalau dia anak dokter, biasanya tuh kan orang tuanya udah spesialis, udah senior gitu ya. Iya, benar. Dan kalau kita lulus jadi dokter kan juga pasti itu struggling juga. Bener. Oh, berarti orang tua lo juga bukan dokter. Bukan dokter juga. Jadi mereka bercita-cita emang anaknya pengen jadi dokter, disuruh jadi dokter. Oke. Cuma jadi dokter ya. Pertama nih gue ngerasa gue aja tuh sebenarnya gue tuh lihat darah aja takut. Gue jarum suntik kita takut. Gimana mau cari dokter gitu kan? Awal-awal mikir gitu. Terus yang selanjutnya maksudnya tidak mendeskripsikan kerjaan dokter juga ya. Gue mikirnya kayak wah kalau gue kuliah dokter setelah lulus gue jadi dokter anjir, gue nggak bisa Explore yang lain. explore yang lain gitu. ya. Nah, ya waktu itu gue sempat disuruh daftar kedokteran juga. Terus gue waktu itu emang mikir lah secara Akademis lo berarti bisa sebenarnya. Belum tentu. Itu baru kedua dari Kira, iya. tiganya belum. Ini tiga antara belum. mau dan nggak dulu. Enggak, kalau dia kan udah gak ada pilihan. Gak mau. Kalian ingin jawaban apa sebenarnya ini? Itu tadi baru ngomong poin 2 loh. Lu gak tau poin 3-nya apa kan? Poinnya apa ya? Udah habis itu ya setelah itu gue karena doktrin itu ya, itu memang karena dari kecil jadi gue mikirnya kayak ya udah gue cari tempat kerja yang orang tuh banyak tahu gitu ya. Iya. Ya dari kecil kan kita tahu Telkom apa sih kayak Pertamina, PLN Iya. gitu-gitu kan. Even kayak swasta kita tahu apa sih Honda lah, Toyota Iya, gitu kan. betul. Iya. Nah, setelah lulus ya namanya fresh graduate lah ya, kita nyebar ke semua job fair lah, kita masukin tuh. Nah, Berarti akhirnya lo kuliahnya jurusan? gua kuliah tuh kuliah tuh ada cerita sendiri tuh. Kuliah itu kuliah sambil lulus gue jurusan teknik industri. Sambil lulus. teknik industri. Kuliah sampai lulus. Eh, Karena sebelumnya tuh gue pernah kuliah duluan. Oh. Di universitas yang sama? Yang beda. Oh, yang beda. Oke, beda. Gua pernah Ini kuliah agak unik nih dulunya. menurut gua. Dulu dia tuh di UGM, negeri yang lumayan orang-orang Lo idolakan. bagus dong. Di dokter. Di UGM apa? Teknik mesin. Oh, mungkin berbeda passionnya. Nah, gua nggak tahu dia jujur nggak sama gua kan, entah memang atau memang dia nggak sanggup di sana, ya kan gua nggak tahu. Atau emang ternyata dia nggak lulus, maksudnya tuh nggak bisa lanjut, makanya dia pindah lah. Tapi ya itu, kalau dia tetap di UGM kita nggak ketemu. Iya. Asik. Semua tuh emang udah ada jalannya Emang, ya. emang everything happen. Iya. Apa tuh? Nggak tahu gue. Gitu reason ya. Terus Ya karena pas lulus ya itu kan bingung tuh ya. Kita milih tuh jurusan apa sih yang kira-kira kerjanya enak tuh ke depan Oke. gitu ya, selain dokter Iya. gitu kan. Apalagi teknik industri kan emang itu lagi banci hits ya pada banget saat kan? itu ya. Apa teknik industri? Iya. Bukan, maksudnya kayak bisa Gue kemana-mana teknik belum tahu industri. sih. Jujur gue belum tahu teknik industri karena Tapi banyak yang bilang tuh teknik banci katanya. Iya, makanya. Katanya. Karena ketika ngomong teknik industri dulu pas SMA mikirnya industri berarti kan pabrik apa gitu ya Iya. waktu awal. Terus gue mikir apa ya teknik apa ya, elektro kayaknya gue nggak gitu suka deh elektro gitu kan. Nah kebetulan tuh mak gue tuh kerja di dealer lah, banyak urusan mobil dari kecil gue, maksudnya tahu lah ya urusan mobil. Kakek gue juga tuh Sampai sekarang masih. udah pensiun. Oh, ini dinasti berarti. Dinasti dealer. Dinasti Tapi dealer. gue Bisa jadi klien Edo tadi maksud gue. Bener kebutuhan. Gue mencoba buat dinasti cuma akhirnya gagal ya. Terus Gagal di lo. Iya gagal di gue ternyata ya, gue nggak jadi. Terus kakek gue tuh suka ngulik lah dari gue kecil tuh bahkan punya kayak workroom gitu, kayak punya gergaji, pokoknya semua perkakas tuh lengkap gitu kan. Terus gue mikir wah kayaknya teknik mesin seru nih, karena gue juga suka otomotif juga kan, gitu kan. Terus gue masuk teknik mesin lah, alhamdulillah gue keterima tuh. Pas pakai keterima, ordal tadi.
Kenapa? Bayar nyogok gitu pakai orang dalam. Enggak, yang itu nanti bisa dikat nggak sih? Terus Jalur kakek. iya. Udah gitu pas masuk ya, gue ngejalaninnya kok ini pure teknik banget sih, gue mikirnya gitu kan. Terlalu laki ya? Iya, terlalu laki gitu ya. Isi lagi semua ya. Teknik mesin tuh yang suka berantem tawuran itu nggak sih? Ya enggak, sebenarnya semua fakultas juga sama kok ya. Oh iya. Iya. Nggak tau, gue nggak pernah kuliah. Enggak gue. Beneran. Terus Nah ya udah terus ya setahun gue jalan itu gue ngerasa kayak ini pure teknik banget sih, kok gue ngerasa gue nggak cocok di sini gitu ya. Karena dulu tuh sebenarnya gue pengennya tuh sosial, tapi kalau dulu sama mak gue sama bapak gue sosial itu gue nggak boleh keluar Purwokerto tuh. Oh gitu. Syaratnya gitu Gua buat di Universitas aja ngerantau. tuh. Oh. Gue di Universitas Jenderal Sudirman kan di Purwokerto tuh. Terus wah ya udahlah gue ambil IPA, ambil teknik lah ya. Akhirnya gue cari pas tahun itu singkat ceritanya gue cari nih kira-kira teknik apa ya yang tadi lu bilang tuh banci Yang itu nggak kan. teknik-teknik banget. Nggak teknik Iya, banget. nggak teknik. Pas gue cari tahu ternyata namanya teknik industri. Akhirnya gue di tahun kedua gue daftar lagi tuh teknik industri UGM juga, ITS sama Telkom. Ternyata emang keberuntungan gue cuma sekali doang masuk UGM gitu. Kata UGM-nya, ini anak-anak ngelunjak nih katanya. Udah gue terima kemarin teknik mesin. Mau nyoba lagi nih orang katanya. Sama-sama teknik lagi ya. Sama teknik lagi kan. Sama teknik lagi. Satu kampus pula kan. Ya udah akhirnya gue yang kedua tuh gue terima di teknik industri Telkom. Telkom. Nah, maksud gue Terus itu ke BUMN. Iya, balik pertanyaan gue tadi. BUMN tuh pilihan lo apa emang no opsi aja atau emang cita-cita lo aja maksud gue? Dibilang cita-cita ya iya juga sih ya sebenarnya BUMN ya, kan tadi gue bilang gue pengen kerja di perusahaan yang terkenal lah ya, yang Iya. orang tuh tahu. Nah sebenarnya gue juga udah masuk itu banyak tuh, ke Astra gue masukin, ke Pertamina gue masukin, Telkom masukin, PLN gue masukin, Iya. termasuk yang swasta lain kan. Dan di tahun pertama itu gue di BUMN itu tuh gue gak terima tuh, bahkan ada yang sampai gue nggak dipanggil interview gitu, dipanggil psikotes ya dulu waktu awal. Iya. Sedangkan temen-temen gue dipanggil, wah kenapa nih? Akhirnya gue nyangkut tuh di perusahaan swasta lah, ada sebuah perusahaan manufaktur Perusahaan yang lo sering telat itu ya? di Karawang. Dia kerja di Karawang, tapi tinggalnya di Bandung dan ikut bis, tau gak lo? Ah gimana? Itu kan gue masih serumah sama dia kan. Jadi gini, Wow. kita kan satu angkatan. Dia udah kerja, gue masih struggling dengan kuliah gue tuh. Struggling beneran. Apa ignore aja gitu. Ya lu menikmati hidup ya saat itu Iya. ya. Jadi di saat dia udah kerja tuh masih serumah tuh kita. Dia ikut, lo tau nggak? Ikut jemputan yang mobil bis dari Bandung ke Karawang tiap hari PP. Tapi Iya, jadi ada emang memang ada, emang ada. disiapin. Tapi Sama itu lu telat, kantor. jadi? Enggak, seringnya Tapi nggak sering juga dia akhirnya apa? Bawa mobil sendiri karena bisnya udah berangkat. Lah, mahal di bensin dong. atau dia naik bis yang Dari- dulu ada namanya bis dari Jakarta Bandung gitu. Emang bukan buat ke Karawang, tapi dia naik aja gitu. Terus turun di tol. Iya. That's life guys. karena kan gue mahasiswa, gue dan teman-teman gue jam 2 jam 3 belum tidur kan. Kayak masih main game, masih makan mie Indomie ya kan, masih zaman-zaman ngekos kan. Dia ikutan weh. Gua lu kerja besok bro. Ya Salah nggak gaul kebangun lah dia. Iya, emang Sebenarnya circle salah tuh siapa penting. ya? Circle Ini tuh gua apa circle gua yang salah nih ya? Nah, Salah tinggal. Salah iya. tinggal. Itu. Nah, maksud gue gini ya. Poinnya ini kan bertolak belakang ya, Din. Kayak menurut gue nih, kehidupan anak startup sama BUMN, kayak kan startup nih YOLO banget gitu loh. Kalau gue lihat-lihat ya. Yang jam ngantornya bebas, maksud gue gitu loh. Terus yang kerjanya di mana aja, yang penting kerjaan lo beres gitu. Beda sama BUMN kayaknya Enggak juga lah. sabar. Oh, Di mayoritas BUMN kan emang lo harus ada absen Ya, absen pagi. nggak sih? Absen ya? Yang lo 8 sampai 5. Berapa sih jam kerja BUMN? Ya, 8 Atau 9 sampai 8 sampai 8 sampai 5. 5, yang Terus dari 7 sampai dengan 4 ada. dengan segala regulasi-regulasinya, tapi menurut gua dari sudut pandang gua ya, coba tolong dibantah. Sejauh ini menurut gua BUMN masih lebih jelas daripada anak startup. Sorry ya, maksudnya anak startup yang maksudnya. Karena Apanya nih yang jelas? Apa ya? jelas karena jam kerja, terus Oh. ada insentifnya udah jelas, clear tuh maksud gua, kayak masalah THR, asuransi. Gua nggak tahu itu ada nggak di startup, Iya, coba. itu pasti sih. Terus secara status sosial tadi, status sosial tuh kayak lo datang ke rumah orang tua temen atau orang tua cewek tadi, kerja apa? Startup tuh apa nak gitu? Mungkin tergantung startup ya. Ya tetap aja. Kalau let's say lo sebut yang apa deh, yang gede-gede, Iya, nama brand juga Iya. nggak tahu juga kan. Ini. atau dengan lo kerja di misalnya let's say Pertamina gitu misalnya. Kayak Wah. udah, oh Iya, approve gitu. Paham. Coba deh kalian berdua jelasin gimana sih cara kehidupan
Bedanya apa coba dari lo, Do? Maksudnya lo sebebas itu kah di startup atau enggak juga bebas-bebas banget, woy? Kita startup tuh, gue bisa bilang kasih kebebasan semu. Apa tuh kebebasan semu? Semu itu ya. Kayaknya Kata semu itu gue tuh. udah mulai Kayak misalnya, dulu bilang kan, ya di kantor gue cukup jamnya fleksibel lah ya. Fleksibel working hours kan. Iya. Berarti lo masuk kerja fleksibel. Iya. Dibilang masuk jam 10, tapi ya selama Fleksibel tuh malah nggak ada jam ya, malah lo kerja terus. Bener, karena fleksibel, bener. seakan-akan kan, weh gue bisa kerja jam 12 nih, Iya. gue masuk kantor jam 1 aja gitu kan. Tapi lu juga nggak bisa nolak kalau dikasih kerjaan jam 10 malam. Karena lo juga nggak ngantor bro gitu. Lu nggak ngantor, Oke. lu apa? Which ya sebenarnya itu tadi kayak dikasih harapan-harapan palsu aja gitu loh. Yang kalau misalnya lu udah makin lama kerja di industri yang kayak gitu, lu tahu akhirnya lu sendiri akhirnya ngasih constraint. Oke, gue fleksibel tapi gue kerja dari jam 10 sampai jam 5 atau jam 6 gitu. Ujungnya jadi sama ya. Ujungnya jadi mirip-mirip juga sebenarnya. Malah bisa jadi lebih banyak kerjanya. Oh iya. Ya, Tapi Iya. tapi maksud gue gini, secara income tadi maksudnya gaji, ada bonus, insentif, asuransi, let's say asuransi, THR itu Nah. maksudnya ada juga di kalian. itu ada balik lagi ya kalau startup yang udah cukup growing, Ya. yang karyawannya udah, kalau misalnya yang di kecil ya kayak tadi masih bootstrapping, masih apa, kecil kemungkinan dia ada asuransi atau ya benefit THR pasti ada lah ya. Nggak juga sih kalau masih kecil banget. Ada lah gila THR kan itu Wajib ya, Wajib. tadi. Bootstrapping loh. gaji aja kan belum tentu ada. Ya itu salah sendiri, jangan apply ke sana ya adik-adik ya. Mungkin ada tapi dirapel. Ada. Ya. Tapi ya intinya ya itu ada beberapa yang wajib-wajib ada lah ya. Cuman kayak kalau asuransi ya tadi tergantung startupnya juga. Misalnya emang udah cukup gede, dia juga tahu bahwa karyawan itu nggak cuman sekedar human resource tapi juga sebuah hal yang bisa diinvest dan bisa Ya. di keep dan retain. Biasa dia bakal ngasih benefit itu juga yang mungkin bahkan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan gede gitu. Ya. Tapi jadi lebih luas jendelanya antara ekstrim yang brand benefitnya bagus banget karena ini perusahaan kaya banget atau yang emang murky banget nih benefitnya bisa kecil banget. Iya. gitu. Mungkin sama ya Gok, kayak di BUMN ya. Maksud gue gini, BUMN itu kan ada dibagi-bagi tipe ya. Maksud gue Iya. tipe A, B, C. Maksudnya gini Rin, nggak semua BUMN tuh makmur menurut gue. Jadi dari gaji itu tuh juga beda gitu loh. Tapi Ya, seenggaknya karirnya kan berjenjang gitu loh. Jelas nggak sih lo kayak naik tapi menurut pangkatnya gitu-gitu? ya itu mungkin tergantung BUMN menurut gue ya. Tapi kan nggak semua BUMN tuh bisa sustain juga, ada yang bangkrut juga kan? Ada. Maksudnya ada juga Oh, BUMN yang tutup. iya Maksud gue tuh juga nggak, sih. maksud gue nggak sepenuhnya lu kerja di BUMN, lu sampai pensiun udah aman. Maksudnya BUMN yang lumayan kita dengar pun namanya udah banyak yang tutup kan di berita gitu loh. Nah kalau lu gimana Gok? Maksudnya dengan lu jam kerja lu gimana? Kalau secara jam kerja sih sebenarnya memang secara aturan itu 8 sampai 5 ya. Ya. Tapi memang kita kebetulan di tempat gua kerja tuh ada namanya FWA juga tuh, Flexible Working Arrangement tuh. Oh di BUMN udah ada? Ada. Semua, ada. Mungkin maksud nggak gue semua BUMN bagian? sih. Mungkin ada beberapa BUMN yang sudah menerapkan itu. Oh. Masih ada yang belum ya, masih Iya. cara lama lah ya. Berarti maksud gue nggak semua BUMN tuh terkungkung mengekang kayak lo depan laptop gitu, nggak juga, tergantung Nggak, bagian apalagi mungkin. tergantung unit bagian juga kan. Oke, kalau lo bagian apa? Maksud gue, Gue sih sales kali ya, bahasanya nggak bahasa gampangnya ya, tapi sales korporasi gitu. Iya. Nah sebenarnya secara waktu sih fleksibel juga ya. Jadi memang 8 sampai 5 kita pun harus absen. Tapi secara kerjaan pun ya ada juga sih kadang-kadang kita ya after office ada juga lah kita tetap lembur gitu ya. Ngapain Ada after juga. office nya? Lembur di depan laptop bisa. Kan lo sales. Kalau lembur Enggak, itu ada ini pengangguran nggak? ini biasanya identik ya. Maksud gue gini, BUMN ini identik sama ada semacam entertain atau dealing atau office tadi yang kata, maksudnya yang pernah sempat kita bahas ya. Iya. Masih ada nggak sih di BUMN gitu? Atau nanti juga lo bantu jawab ya, Do. Maksudnya Kalau di- di startup tuh ada nggak sih lo entertain atau dealing after office, kayak lo ada kayak main biliar mungkin, maksudnya ada yang kayak dulu ya teman-teman gue bilang tuh ada karaoke katanya misalnya, atau ada golf tapi golfnya Temen lu siapa ya? ada beberapa temen, nanti kita undang. Bukan gua kalau itu ya. Kalau gua Nggak, sampai maksud gua cerita ke situ gitu. dari kacamata lo masih ada nggak sih maksud gua? Ya kita tahu lah ya sama-sama dunia Iya. persalesan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong masalah entertain dan lain-lain kan gimana kita view kita lihatnya aja sih. Maksudnya entertain itu kan Enggak, selamanya. bukan view-nya, ada nggak maksud gua? Ada Masih gimana? ada nggak transaksi itu sekarang di BUMN? Ya itu balik lagi ke masalah entertain kan. Oke, Nah, entertain tuh sebenarnya memang gak semuanya sebenarnya negatif sih. iya iya, setuju. Yang positif pun mestinya hal-hal kecil gitu ya. Kayak misalnya hari pelanggan Iya. kita memberikan gift.
kan sebenarnya kan karena di BUMN itu dibatasi oleh kebijakan misalnya terkait gratifikasi gitu ya di bawah 1 juta. Ya kalau memang gift-nya kita di bawah 1 juta ya Oh itu ada tuh regulasinya tuh. ada. Maksud gua clear secara dari government pemerintah gitu. Kalau nggak salah tuh ada sih. Ada di bawah 1 juta. Iya, Di bawah 1 juta. juta ya gratifikasi ya. Nah, itu sih sebenarnya kayak hal-hal kecil ya kayak misalnya kita undang makan siang ataupun kita Tapi emang ada sore. ngundang orang makan siang di bawah 1 juta. Ada. Kalau corporate. Satu kepala di bawah 1 juta. Nggak, tergantung orangnya berapa. Kalau orangnya 10 juga kayak enggak ada. Oke. Makan malam? Ya makan malam. Tapi gue kalau misalnya nih sales kan identik Ntar gue dari jadi mulai deg-degan ya. Selanjutnya ya. Enggak tuh, kalau di bentar. Kalau di startup ada juga enggak? Kalau di startup mungkin gue kan tadi product manager ya. Iya. Jadi kerjaan gue banyak kan internal kan. Gue internal segala macam. Jadi sayangnya gue gak pernah di-entertain sih sama vendor gue. Tapi untuk harusnya lo di entertain ya Iya, sama harusnya vendor lo. di-entertain ya. Iya benar. Pengen sih di-entertain ya. tapi ada nggak di dunia startup begitu? Yang apa nih? Ya di luar itu ada nggak startup yang model entertain begitu? Ya sebenarnya sih ada aja. Karena Jadi sama aja bisnis as usual aja batunya. itu udah umum kan, kayak misalnya let's say kok gue gak di-entertain sih, lu gak klien lain lu entertain, kok gue enggak, kan bisa gitu kan jadi. Ya. Apa? Enggak. Soalnya ini udah mulai agak-agak Goga udah mulai geser soalnya. Enggak, tapi soalnya gini kan, masalahnya kan kalau di dunia sales ini kan biasanya identik ya, nggak di BUMN doang nih, nggak di BUMN, nggak di startup. Cara kita untuk memaintain klien atau untuk mendapatkan project itu kan lumrah banget ya, menurut gua dan teman-teman gitu tuh. Masih ada sangat kental tuh hal-hal yang kayak, ini kadang tuh perintah dari atas loh, maksudnya loh. Kamu itu rawat tuh, maksudnya kamu ajak makan, ajak golf, ajak karaoke, temenin dia mau minum misalnya, bla bla bla. Nah, gua mau nanya Edo, di startup tuh kan emang anaknya terkenalnya kayak wah live music, kayak dugem gitu-gitu. Maksudnya emang sesantai itu Dok, apa gimana? Balik lagi ya, Iya. kan tergantung startup nih. Kalau dan biasa startup itu kan kalau yang berkembang dari foundernya siapa, dia ngajak teman-temannya gitu Iya. kan, teman bawa teman. Jadi biasanya kalau foundernya founder lempeng-lempeng aja, dia buat temen yang lempeng, kantornya nggak kayak gitu tuh. Jadi tergantung circle juga. Circle circle. Tapi Oke. ketika emang isinya cukup festif lah ya. Dari orang-orang pertama juga dia cukup festif, suka keriaan segala, diajak temennya suka keriaan. Nah, pas masuk itu isinya jadi ya Keriaan lagi Iya. bahasa. nih. Orang-orang suka kekeriaan semua. Iya. In a way jadinya vibing jadi vibe-nya sama-sama suka tiba jalan kemana, makan kemana, Iya. minum kemana segala. Cuman ya itu bisa jadi culture kantor malah jadinya. Iya. Kalau lo kok Iya, emang sih kalau di startup tuh emang benar-benar culture-nya tergantung foundernya Tergantung kan. founder. oh tergantung kepalanya juga Iya, ya. dengan kepalanya. Jadi kayak bukan HR-nya atau ada kayak ya policy apa gitu loh. Nah, ini di startup kan. Di startup. Kalau menurut gua di BUMN, coba kita tanyakan Goga, kayaknya itu emang culture-nya udah kebentuk di badan-badannya deh. Maksud gua gini, siapapun atasannya kayaknya itu tetap transaksi itu tetap ada. Gak tau deh sekarang masih ada apa enggak. Gue bisa bilang enggak sih. Oh ya? Karena itu balik lagi sih Transaksi apa sih? Ya misalnya kayak tadi, maksudnya tuh kalau emang di unit itu harus entertain, harus harus minum-minum segala macem. Maksud gua, itu kan tergantung founder kan tadi kan maksudnya kan. Kalau di BUMN kan bosnya tuh bisa ganti-ganti gitu loh. Tapi itu tetap ada dari dulu maksud gua. tapi Ada tergantung sih ya. Enggak semua. Gue bisa bilang gitu sih. Karena ya gue ngerasain juga lah ya. Maksudnya Lo mau ngerasain yang mana nih? gue ngerasain bukan. Maksudnya vibes keriaan tadi. Vibes kelempangan tadi. Iya. Ya sebenarnya boleh sih. Ya? Boleh. Boleh. Gas. Ngepot. sebenarnya kan memang Bebas di sini. Mau berak, mau bebas. tapi belakang sini. Terus? Nah sebenarnya kan memang secara peraturan lah ya, Iya, dijaga, regulasi. lurusnya, Secara adab. secara adab, Ahlak ya? BUMN tuh ahlak ya? ahlak. Ya kan itu memang sebuah hal yang kita balik lagi tadi masalah di bawah juta atau di atas juta dan termasuk tujuan dari itu apa. Kalau misalnya gratifikasi kan berarti ada maksud tertentu gitu ya. Nah kalau tadi ngomong masalah tergantung bos, yaitu bisa dibilang ya balik lagi sih, ketika ada sesuatu yang lurus, ketika ada pimpinan yang pengen mau belok itu sebenarnya ya gimana bosnya sih. Toh yang sebenarnya walaupun di bawah pun bisa ya. Iya. Tapi ketika bosnya juga lempeng, ya itu mau nggak mau tuh pasti akan Ya, meluruskan soalnya balik memang gitu. gua sering ketemu anak-anak yang di BUMN gitu. Kok lu sekarang pulang malam terus? Iya nih, bos gua tuh suka main golf, jadi gua harus ngikut gitu lah maksud gua. Atau
gue sekarang enak nih, bos gue nggak macam-macam kata dia, karena gue jam 5 tuh udah pulang semua gitu loh. Jadi sebenarnya kayaknya akarnya sama ya, maksudnya Tapi kalau itu kan berarti dia nge-entertain bosnya. Kalau tadi kan lebih kayak Eksternal sales, ini gitu. kan mau nge-entertain supaya lo dapet customer gitu kan, actually. Nah, makanya gue mau tanya Goga, maksudnya dia tuh masih melakukan nggak sih Gog? Enggak, ini secara general deh, sales tuh masih melakukan itu nggak sih? In general sih kayak masih. Karena kan sangat depend on klien kita. Ya Klien jadi sama kita. aja dong, maksud gue startup sama BUMN lo bisa aja kerja sampai jam 10, jam 12 malam, jam 1 malam, maksudnya Sama sih. sama kan harusnya. Sama. Jadi nggak yang tiba-tiba lo jam 5 udah bisa di rumah juga, maksud gue, karena lo sales tadi maksud gue. Iya. Cuma mungkin kalau di startup lebih gila ya, karena dia bisa minum-minum di kantor. Nah gue nggak tahu sih kalau BUMN Oh gitu ya? Oh bisa gitu ya? Ya, bisa tergantung ngobam. Di startup tuh sebebas itu maksud gue. Ya, Di tadi, beberapa balik startup. lagi, Oh, tergantung. tergantung founder. kalau bisa foundernya sangat hobi ibadah dan anti minum, nggak boleh ada Nggak boleh. alkohol di kantor. Tapi lo nggak ikut ibadah juga kan jadi. Gue sih nggak. Ya maksud gua, nah itu berarti masih ada batasan-batasan di BUMN tuh yang dijaga, dan startup tuh sebebas itu. Tapi menurut gua, Tergantung founder. ya secara beban kerja, secara tanggung jawab, malah harusnya sih lebih berat di startup ya, karena lo tadi yang bisa batas, karena gini ya, logika gua kalau startup BUMN ini, lo nggak kerja atau nggak perform pun kecil Tetap sama. kecil kemungkinan lo Iya. di-cut atau dipecat gitu. Benar. Tapi ketika di startup mungkin kalau lo nggak perform atau lo sakit deh 2 minggu, maksudnya ini orang sakit mulu bla bla bla. Benar. Banyak kok yang mau kerja lain cepet gitu loh. Jadi lo lebih harus bisa adaptif sih. Iya kan? Dan adaptif nggak cuma bagus ya. Meski kayak lo masuk kantor harus bisa sesuai dengan culture-nya gimana, lo bisa sesuai dengan pace kerjanya gimana. Once ketika emang gak cocok, lo harus bisa lo tahu bahwa ini gak cocok. Mendingan gue nyari tempat lain yang lebih cocok lagi. Iya, maksud gua gini, jadi tuh nggak tiba-tiba orang mikir startup tuh lebih enak, lebih bebas. Oh, BUMN lebih aman. Maksud gua sebenarnya sama ya, tergantung pilihan lagi. Balik lagi, maksud gua semua profesi ya, maksud gua Tapi BUMN lebih aman lah. aman. Tapi gua nggak tahu ya, coba kita tanya. Maksudnya mungkin akan lebih monoton ya. Kerjaannya. Oh Kerjaan. jelas. Jelas. Untuk jiwa-jiwa Gen Z atau iya nggak sih? Bisa dibilang gitu sih. Maksudnya Kurang gini bisa mengeksplor. ya. Iya sih. Karena kan maksudnya gini ya. Karena udah jelas strukturnya iya, gitu-gitu nggak struktur sih? jelas. Udah jelas bikin apa juga kan kantornya, betul, akan ngapain-ngapain aja. betul. Dan mungkin secara apa ya, agility nggak sekenceng startup kali ya. Iya. Jadi Sebuah perubahan atau ada teknologi baru dan lain-lain kan kita kan secara regulasi dan kan Maksud ribet gue lah jadi ya. zona nyaman aja. Maksudnya zona nyaman dalam artian ya gimana sih, orang tuh mau berkembang kan harus keluar dari zona nyaman kan katanya. Katanya. Benar. 420. Iya, itu tadi maksudnya. Cuman tadi kalau memang mau mengembangkan diri dengan resiko yang lebih besar tadi, ya teman-teman bisa pilih startup. Maksud gue sama aja sebenarnya gitu loh. Atau mungkin bisa dibilang nggak sih kalau startup tuh lebih cocok untuk Gen Z sekarang kali ya? Waduh. Kan Waduh. identiknya begitu ya, karena lebih Sorry, free identiknya aja. gitu, betul. Gimana Bu? Makanya nanti gue juga pengen denger juga nih kalau dari sisi Tapi startup malah gimana. sorry. Tapi malah gue pernah dengar tuh generasi yang sekarang tuh katanya lembek katanya malah. Maksudnya nggak bisa bertahan di BUMN, kayak lu kena marah dikit apa sih, ada mental apa sekarang namanya? Mental health. Mental breakdown, terus ada Mental breakdown. kebanyakan healing, kebanyakan apa katanya. Gimana tuh kalau di startup? Pasti kalian udah mentoring dong. Maksudnya kalian udah pernah mentoring atau kerja bareng Gen Z kan. oke. Nah, gimana tuh? Ya Gen Z kan juga ada Manusia. manusia ya. Gen Z ada yang lembek, ada yang kenceng ya. Ada Gen Z yang seijo itu jadi bisa dikencengin nih, bisa ditempa. Jadi sebenarnya tetap balik lagi ke Balik lagi ke orangnya sih, individunya komprominya. ya. Tapi kalau kita ngomong generasi mungkin apa ya? Mostly kali ya. Mungkin ya kan kita nggak mungkin ngomong semua Gen Z itu kan lembek gitu ya. Pasti akan ada. Terus termasuk kayak Gen Y, Boomers dulu juga pasti ada yang lembek juga. Iya, kan. kita juga Iya. dibilangnya Iya. lembek juga sih. Betul. Iya. Cuma memang itu fenomena baru sih, di mana di tempat gua kerja tuh memang ketika Gen Z masuk itu gue sendiri tuh ngerasa ya, kok mereka ini nggak se-tough gua waktu gua awal masuk gitu ya. Asik. Karena emang udah perkembangan dunia gak sih maksud gua? Kayak semuanya emang lebih gampang Lebih aja. gampang Ya sih. tapi ada juga sih yang Iya. yang bisa juga. Tapi kalau dan ini maksudnya gue nggak atas pendapat gue pribadi gitu ya. Karena gue juga ngobrol sih sama teman-teman gue di divisi lain, unit lain gitu ya. Ya gue ngobrol di tempat lu gimana orang-orangnya.
wah kalau yang pada baru masuk nih ABCD gitu, maksudnya kok nggak kayak kita dulu ya. Gue ke unit lain ngobrol sama teman gue sama juga gitu loh. Jadi walaupun memang nggak semua ya, tapi kayak ngeliatnya kita, wah Gen Z ini seru juga nih kalau misal masuk BUMN. Mereka bisa bertahan selama apa nih di BUMN gitu. Nah makanya kalau di startup tuh, ini malah kalau orang kan bilang gen millennials tuh lebih tough daripada Gen Z ya. Yeah. Jadi menurut gue startup dengan segala pressure startup itu lebih cocok millennials daripada Gen Z. Okay. Karena ya tadi pressure-nya lebih tinggi, resikonya lebih tinggi, lo harus lebih bisa bermanuver kan, yang lembek lebih susah ya. Tapi kan balik lagi gini ya, maksud gue gini Dok. Semua itu kan ada KPI ya sebenarnya. Maksud gue kan KPI dalam artian sebenarnya sama nggak sih kayak di startup tuh ada KPI lo. Kita sebutnya OKR. Kita OKR. Sorry. Oh beda istilahnya. OKR itu apa? Objective Key and key result. result. BUMN apa? KPI? gue sama. Wah berarti lo nggak jelas emang. Bener. Lo nggak boleh menjelaskan Dulu tuh gua ada, BUMN berarti. apa ya? Gue dulu namanya NKI, nilai kerja individu apa ya? Iya. Terus gue lupa 2-3 tahun terakhir tuh emang dirubah Jadi jadi OKR. OKR. Tapi kan maksud gue gini, pada akhirnya kerja dimanapun emang itu aja nggak sih sebenarnya patokannya? Mau lo tadi di rumah, di mana, sambil mau mabok kayak mau apa? Secara ini ya maksudnya. Secara BUMN emang gimana tuh? Maksudnya emang apa sih emang yang mau dikejar sebenarnya? KPI lah. Ya itu kan. Ujungnya OKR sih. Ujung-ujungnya menurut lo apa? Nyari akhlak. Kalau gue kan emang orangnya result oriented ya, jadi emang ya pasti OKR. Tapi ada beberapa leader kan yang maunya juga proses oriented kayak gitu-gitu. Jadi ya bisa aja mereka Kalau cari gue yang pribadi lain. ya, kalau gue pribadi gue emang suka ngebantu orang. Jadi Bantu orang apa nih? Gue tuh Gue agak-agak gue dalam tanda kutip. gue kerja tuh yang penting kerja gue bermanfaat buat manusia. Wah. Iya. Terus? Itu sih yang penting. Gimana caranya apa yang gue bikin itu bisa bermanfaat sih buat manusia lain. Tapi berarti clear nih. Maksud gua di startup Sebenarnya tuh sama sih ujungnya. sama ujung-ujungnya. Maksudnya tinggal milih bermanfaat jalurnya aja ya. Bermanfaat, bener. Tapi kalau lo kalau misalnya lo dikasih nih pilihan kayak sekarang, lo tiba-tiba ditawarin gitu kerja di BUMN yang bagus gitu, mau nggak? Ya selama apa yang gue bikin itu bermanfaat buat manusia sih gak apa-apa sih gue. Oh, jadi dia money oriented. Nggak ada tuh, udah bullshit tuh semua. Oriented ya, money oriented ya. Udah bullshit tuh tadi yang semua diomongin dia gini. Ya terserah aja mana yang duitnya gede gua sikat gitu loh. Kalau lo kok dapet tadi BUMN apa? Gue pengen bebas nih gitu. Atau lo di startup tapi biasanya tuh dapat kayak 3 kali gaji gitu. Ya, misalnya lo di Gue zonanya aman sih. Jadi lo udah Jadi senang lo- aja di sini. Enggak sih, sebenarnya bukan zona nyaman ya. Maksudnya gini ya. Ya sebenarnya zona nyaman di dalam pun sebenarnya nggak nyaman juga ya. Iya. Nggak nyaman dalam arti maksudnya ya kerjaan kan semua pasti ada ini yang lain. Zona nyaman tapi naik Lamborghini lebih nyaman daripada naik Uli. Iya, makanya tadi kalau ada tawaran nih misalnya Gok, nih 3 kali lipat dari penghasilan lo sekarang, lo keluar deh dari BUMN, kita bikin startup gitu. Gua karena pemikiran pertama kan cari aman sih ya. Jadi gue mikirnya tuh aman dulu tuh. Masalah sustainability tuh. Sampai nanti gua tua lah ya. Kayak sekolah anak, bla bla bla, asuransi ya. Makanya gue kadang-kadang gue sebenarnya mikirnya sih, nah kalau gue emang mau menambah pundi budi kemanusiaan ya tadi itu, ya gue di luar harus make something gitu. Make something tuh maksudnya bisnis sama teman-teman gitu. Ya di luar gitu. Tapi gue basicnya tuh udah ada sih sebenarnya. Itu kalau gue pribadi ya. Nah, tadi kan ngomong secara aman gitu-gituin. Kita maksudnya gua mau ngomong gini ya. Kalau di BUMN ini kan kayaknya udah clear ya. Maksudnya masalah pegawai, dilindungi, bla bla bla, diakui lah oleh negara. Kalau startup kan gua nggak tahu ya. Ada nggak semacam apa ya? Gua nggak pernah sih ya denger berita anak-anak startup demo di DPR gitu misalnya. Oh jangan salah, waktu kemarin yang biru-biru itu tuh, Biru-biru mana nih? yang pada di DPR, depan kantor DPR, Oh, anak startup tuh beberapa teman-teman gue kantor ada ikut demo. turun Enggak, gitu. maksud gua terkait kebijakan si startupnya oke. gitu loh. Kalau kayak di Pekerja BUMN gitu. kan ada pekerja. Asosiasi. Iya, asosiasi gitu maksud gua. Enggak sih. Setahu gue ya. Ada nggak lo asosiasi? Ayo dong, kita harus bikin UMR startup gitu misalnya. Kan ada kan? Maksudnya nggak ada kan di kalian pasti kan? serikat kita bilang serikat lah ya, serikat kerja startup tuh belum ada. Cuman ada payung namanya sindikasi, serikat pekerja industri kreatif. Nah, Itu jadi under siapa?
Parekraf. Gue baru tahu nih malah. Nggak ada pernah Kayak emang serikat. buat sendiri kali ya. Serikat. Maksudnya, Jadi kumpulan dari beberapa kumpulan orang ini kali ya? kumpulan karyawan-karyawan ini dia berserikat yang mau dan dia sebenarnya fokusnya lebih ke kreatif lah ya, industri kreatif, seniman. Jadi yang emang nggak ada serikatnya kan. Iya. Dia mau coba bikin payung buat itu dan termasuk dia gandeng juga teman-teman startup nih karena kan banyak bersinggungan kan. Iya. Lo kerja di startup sama kerja di industri kreatif. Nah, akhirnya mereka tuh yang cukup berapa kali lah ngewadahin kalau misalnya, tapi ya lo nggak tahu kan sampai sekarang Apa tuh? bahwa ada sindikasi Ada itu. sih. Berarti awareness masih kurang, awarenessnya. Cuma tapi mungkin bisa juga, Dok. Karena Bener. Belum on point berarti. enggak. Dok, tapi mungkin menurut gue bisa juga karena kan traits-nya orang itu kerja di startup tuh adalah adaptif kan. Nah, jadi ketika dia tuh kena layoff atau kena apa-apa, nah mereka tuh cepet gitu loh untuk bisa jadi, switching ya, cari jobs-nya tempat. gitu. Jadi- Karena ya emang mereka adaptif sih dari awal dan emang kita tahu kan waktu yang Tech Winter kemarin banyak Antara yang adaptif sama pasrah udah bingung tuh. No. Karena waktu yang kemarin itu banyak banget yang Tech Winter, itu tuh Tech Winter tuh apa? Coba jelasin dulu. Dok. Buat kawan-kawan Kan ini tamunya. Tech Iya itu sih, teknologi. gua nggak tahu sih. Winter tuh musim dingin. Ya. Jadi dingin. Ya, jadi kayak Uangnya nggak panas ya, lagi. visinya tuh waktu itu kita fundingnya banyak yang Sekarang tuh di tren apa sih sekarang? Maksudnya di 2024 ini tren startup tuh gimana sih? Kan sempet tuh hype banget tuh. sekarang sekarang? masih Sekarang Tech Winter. sekarang masih winter sih jadinya. Masih Jadi masih Winter tuh apa? Musim masih Musim dingin. Ya apa musim dingin? dingin, Duitnya masih nggak begitu duitnya banyak. masih belum gitu banyak, visi-visi Masih konservatif konservatif gitu. nih buat invest lagi. Jadi ada startup kan tadi kan dia ada uang diputar untuk untuk invest ke karyawan, untuk ngegiring perusahaan segala macem. Ntar di tahun depannya dia kan ekspektasi untuk ada nih investor lain yang akan turun itu kan, dengan valuasi bakal naik sekian, akan dapat uang lagi sekian nih, gue bisa growth lagi. Nah, Winter ini jadinya gak ada yang mau turun duit ke perusahaan. Ya, karena Perusahaan nggak konservatif aja sih. Ya tadi konservatif. Jadi atau kalaupun ada investment lagi di round berikutnya, nominalnya nggak segede kayak ekspektasi tahun lalu lah ya gitu. Kalau dulu kan kayak multipliers valuasi tuh bisa kayak 12, 20 kali 20 gitu-gitu loh. Kalau Apa sekarang tuh? Kali 12 kali 20. valuasinya gitu. Jadi misalnya kayak dihitungnya misalnya dari revenue nih. Misalnya revenue-nya setahun misalnya 1 miliar misalnya. Ya. Nah, kalau di konvensional kan paling dikali 2 kali 3 kan. Ya. Jadi kayak paling tuh 3 miliar doang nih valuasinya. Kalau startup itu bisa kali 12. Karena kali dia 20. melihat ini potensinya potensinya bakal ada growth-nya gitu. Nah, kalau sekarang ya udah nggak ada sih yang sampai kali-kali belasan Karena gitu. dulu kan ada potensi yang belum ada realisasi kan. Iya, Ya. belum ada realisasi. Jadi kayak Masih bisa awang-awang nih. ya? Benar, awang-awang. mimpi. menjual Ketika mimpi. ada beberapa startup yang merealisasikan, Mimpi adalah- baru kenyataan kan. Salah, ternyata dugaan gue tahun lalu. Gitu. Ya udah. Itu biasanya kalau winter gitu gara-gara apa ya? Banyak sih. Jadi kayak ada Lebih ke masalah. market crash aja sih. Market Oh, oke. global juga di luar negeri kayak gitu, masalah-masalah ya segala peran juga kena. Segala Sama dia maturing juga aja sih sebenarnya, pendewasaan juga. Kita tadi sebelumnya belum banyak nih startup-startup yang udah sampai IPO gitu kan. Makanya orang bisa diiming-iming tuh gede nih harapannya. Ketika akhirnya ada startup 1, 2, 3 startup yang IPO dan realisasi ternyata Tidak seperti tidak yang seperti yang diharapkan. diharapkan, kan investor juga jadi mikir-mikir lagi kan untuk invest ke startup lain. Kalau di BUMN kok masih jalan tuh serikat-serikat. Serikat di beberapa BUMN memang setahu gue tuh emang harusnya semua ada ya. Gue nggak tahu ya kalau di tempat lain. Kalau tempat gue sih ada. Ini serikatnya berarti khusus BUMN Atau atau kantor lu tuh. Satu perusahaan. Oh, satu perusahaan. Satu perusahaan. Berarti gede banget dong karyawan. Iya, jadi kita tuh kayak apa ya? Ada pusat, ada wilayah. ada Fungsinya daerah. apa? Bedanya sama HR di sana apa? Karena kan kalau HR itu kan kalau kita meeting bareng tuh sama HR tuh di sisi manajemen, kita tuh di sisi Oh, yang area. kontra. Oh iya. Jadi, iya, iya, Sebenarnya iya. mau balancing aja. Jadi sih. mereka tuh eksekutifnya, kalian legislatifnya gitu. Iya. Oh. Tapi ada HR juga ikut serikat juga. Oh iya, HR kan juga karyawan ya. Iya, HR juga karyawan. Enggak, biasanya sih mereka nggak ikut, cuma bro tolong banting dong bro yang ini bro. Oh, bisikan-bisikan itu aja gitu. Jadi serikat tuh juga nggak harus semua karyawan ikut serikatnya, kayak siapa yang mau Iya. aja. Gitu. Terus Lo itu siapa yang mau? lo ikut itu? Maksudnya Gua kebetulan ikut. jadi apa? Anggota? Jadi pengurus. Apa maksud gua kerjaannya apa sih maksud gua si serikat ini maksudnya? Ya, Benar, karena- kalau lo jadi pengurus gitu, itu tuh
kayak sampingan atau itu juga main job lo? Iya, digaji nggak sih? Sampingan. Digaji Nggak juga? ada, nggak ada. Oh, lo nggak digaji? Nggak digaji. Jadi pro bono tuh lo jadi. Iya, pro bono. Jadi lu Objektif lo apa? kalian Ya, gua memperjuangkan memperjuangkan hak aspirasi karyawan ini. Iya, sesuai kayak anggota legislatif. kan. Iya. Harusnya ya. Tapi lo nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat apa-apa. Moral, Ya, secara moral. Karena gue dapat, ya maksudnya gini ya, maksudnya kan itu pasti ada beririsannya sama yang kita dapat kan. Ya, Apa lo mau paling nggak- nyalek? Nggak kok, contoh realnya apa sih? Contoh real kan itu peraturan tuh udah baku ya kalau di BUMN. Oke. Contoh real deh. Contoh real gini, jadi kita tuh Apa serikat gaji, sama- naik gaji atau tambah Kita tunjangan? dengerin betul. Goga dulu boleh nggak? Jadi serikat sama manajemen tuh kita punya PKB, perjanjian kerja bersama. Nah itu biasanya per 2 tahun atau per 3 tahun tuh diperbaharui. Nah isinya itu ada perjanjian antara manajemen dengan serikat pekerja. Oh. Itu bisa misalnya nih kenaikan gaji 100% misalnya ya. Asik. 100%, misalnya kenaikan gaji, terus misalnya jumlah iuran pensiun iuran pensiun atau misalnya itu di situ banyak tuh kita mengatur. Terus misalnya kayak kalau misalnya pindah ke afiliasi atau anak perusahaan itu ada pesangonnya atau enggak. Nah itu tuh kita sepakati bareng sama manajemen gitu sih. Ya sih. Nah, tapi buat karyawan yang nggak berserikat sama karyawan yang gabung serikat tuh berarti Nggak ada berserikat. perbedaan benefitnya nggak? Nggak ada temen dia. Kayaknya semua karyawan pasti masuk serikat deh jadi HR anggota. enggak? Semua tuh jadi anggota. Tuh, jadi anggota. Walaupun sebenarnya anggota itu sukarela ya. Oke. Jadi kita itu ada iuran sukarela dan kita tuh emang pengen jadi anggota. Oh, ada iurannya juga. Ada. Lah, kenapa iurannya buat? Ya sebenarnya buat operasional sih. Jadi Yang jiwa-jiwa sebenarnya kan sosial bukan kawan ini tinggi. Iya. Ya itulah ya. Kan lu tahu ya gue dari Kalau orang lain kan udah capek kerja udah pulang aja. Mau naik gaji ngikut aja maupun gitu. Mungkin naik gajinya cuma bisa lewat sini. Makanya dia mau jadi pengurus. Ya sebenarnya kalau ya gue ketemu senior lah ya. Senior selalu bilang sih maksudnya ya udah ini tuh emang kerja ini aja cari pahala lah. Maksudnya kan ini Asik. untuk Cari pahala beneran ya, bukan cari pahala. kemaslahatan umat gitu kan, gitu sih. Kemaslahatan umat. Agak berat juga. Nah, tadi pertanyaan gue, ya tadi kan lo kan si serikat memperjuangkan hak-hak karyawan lah ya. Ya. Tapi kan tadi ada karyawan yang bisa iuran sukarela jadi anggota serikat, tapi ada juga karyawan yang malas lah gue gue mau nyari kerja aja, mau apa gue nggak mau urusan sama ini. Ya. Berarti bisa juga kan. Tapi Bisa, betul. ada beda benefit gak? Jadi misalnya kayak let's say ketika karyawan yang bukan anggota serikat terus dia kenapa-napa nih di kantor. Apakah dia berhak juga buat kayak minta tolong sama si serikat ini atau enggak? Atau Ya gimana? sebaiknya sih memang dia adalah anggota kita gitu ya untuk bisa kita memperjuangkan. Tapi kalau misalnya kayak benefit secara perusahaan ya emang akan ada sih orang-orang yang kayak ngapain sih serikat gitu ya. Tapi ketika mereka Orang-orang ngerasain naik apatis gaji, ketika ngerasain ada bonus 1, 2, 3 kali lipat yang mereka ngerasain juga gitu. Kadang-kadang ya rasa harusnya mereka mikir juga bahwa ya itu ada salah satu bentuk perjuangan saya di serikat gitu. Oh, itu tuh di setiap BUMN berarti ada atau cuma di BUMN lo aja? Setahu gue tuh Yang ada lo tahu? sih di Oh, berarti setiap semuanya BUMN. ada ya? Setahu gue ada. Cuma memang kadar kekuatannya mungkin beda-beda. Beda-beda. Ya, sinergitas terhadap manajemennya, terus ya suara-suaranya gitu sih. Tapi sejauh ini didengar. Sejauh ini di tempat gue sih didengar sih. Kita Berarti ada hasilnya tuh. Maksudnya dari 3 poin yang diajukan adalah setahun tuh 1 poin 2 poin didengar. ada. Oh. Berarti bermanfaat juga. Ada lah kalau enggak. Kalau enggak rusuh. Ada ya. Ngapain anjir? Ya siapa tahu. Maksud gua ya biar balance aja. Jadi kita sama kayak ada Musda, ada Munas, ada Rakernas, Rakerda, Rakerwil. Kayaknya effort. Berarti bisa menggerakkan demo-demo tuh biasanya. Ya kalau memang Dibutuhkan. tidak dibutuhkan ya. Tapi Menyangkut- pernah tuh serikat pekerja kantor BUMN tuh kayak demo gitu di kantor. Dulu tuh pernah. Tapi waktu ini internal kan maksudnya? Di internal bukan demo, kita hanya menyampaikan aspirasi. Oh iya. Iya. Iya, Tolong sih. diperhalus Tiba-tiba ya. Lagi jalan depan kantor karyawannya keluar semua pakai seragam kayak lo naikkan gaji. Ya memang itu terjadi. Pernah terjadi sih, maksudnya dulu kan waktu gue pertama kali masuk tuh ya, gue lupa tuh ada kebijakan dari Kominfo tuh terkait dengan gue lupa ya apa. Nah waktu itu memang kita sampai turun ke jalan tuh. Lo juga ikutan. Nah waktu itu dulu gue belum tuh, gue masih kayak ini apaan sih nggak jelas gitu. Dia belum sadar. Emang makin tua tuh makin naik gaji dewasa. berarti.
Gue lupa tuh tahun 2000 berapa, 15 atau 16 lah pertama kali gue masuk tuh ada kebijakan yang emang terlihat merugikan BUMN gitu ya, khususnya terkait dengan telekomunikasi di kita gitu ya. Nah itu sempet sih ribut juga, dan itu cukup ramai sih. Kalau untuk internal sih sebenarnya tuh kita nggak pernah berniat untuk menyampaikan aspirasi secara ugal-ugalan atau turun di jalan gitu ya. Semua tuh akan selalu kita lakukan Baik-baik mediasi, dulu. baik-baik. Tapi kalau nggak didengar, berkali-kali soal mediasi. Iya. Cuma memang ya itu jika dibutuhkan ya memang kita ya bisa turun di jalan. Jika dibutuhkan. BTW kalau di BUMN ini mungkin kalau di startup karirnya kan emang jelas Dok, tapi kan emang biasanya kan ya profesional aja kan. Lo tergantung tadi OKR-nya terus lo naik pangkat tuh. Kalau di BUMN itu ada kayak politiknya juga gak sih? Nah, Politik kantor kayak di semua tempat ada kayaknya. tapi kayaknya lebih Enggak, kental bukan ya. politik kantor maksud gue. Buat naik jabatan kan maksudnya? Iya. Jabatan. Kayak- Anaknya si ini gitu, titipan gitu maksud lu. Kalau di startup susah soalnya. Karena kan masih orang-orang dalam kan. Iya kan kalau Dinasti itu kan Asian value ya. Iya gak sih? Maksudnya kayak atau misalnya lo harus gabung dengan suatu partai tertentu untuk lo bisa jadi naik Oke. di route-nya gitu-gitu. Gue nggak bisa jawab karena gue belum ada di posisi itu. Tapi lo tahu dong kayak bos-bos lo atau siapa-siapanya gitu loh. misal gini loh Gok, misal nih, partai Pink berkuasa gitu. Wah besok-besok orang Pink nih bakal nih. Tapi kan kita nggak pernah tahu dia tuh orang pinggir. Oh iya, iya, make Oh, sense. gitu. Iya. Karena memang kita kan tidak boleh berafiliasi dengan partai politik atau kita berpolitik itu nggak boleh sebenarnya. Tapi maksud gue kalau lo nggak berpolitik nih, lo bisa sampai jabatan paling tinggi di BUMN itu. Bisa nggak? Bisa. Oh bisa. Kalau memang dia orangnya sangat spesial tuh bisa. Sangat spesial dan nasib. Nasib betul. Nasib, balik lagi ke nasib. Kalau ngomongin partai politik kan ya sebenarnya gini ya, kan memang kan nggak boleh urusan mereka mau di luar seperti apa ya itu kan urusan masing-masing gitu ya. Jadi kan Yeah. kita nggak bisa kontrol itu juga sih, gitu. Oke deh, terakhir Akhir. gimana Dok? Plan lo gimana? Tetap akan di startup sampai tua, sampai selesai? Atau maksudnya, atau lo ada keinginan gimana? Maksudnya lo udah nyaman di startup? Kalau plan gue sih sebenarnya ya gue punya visi endgame gue lah ya. Gue punya endgame gue mau gimana. Oh, lo ada Dok. Iya dong. Gak tau kan. Gue pikir lo YOLO aja gitu. Ini kan ada plan terakhir mungkin di episode berikutnya kali ya. Terus kita bisa tambah durasi 20 menit lagi. Episode berikutnya sendiri aja. Tapi balik lagi tadi. Ya gimana gue sampai endgame gue. Gue ya berusaha sebaik mungkin mau di startup mau di BUMN, yang penting kerjaan gue bisa menghasilkan masyarakat lah. Oke. Bisa bantu lah masyarakat. Ini ya berarti ya. Jadi, Buat tapi lo nggak setuju kalau misalnya gue bilang, oh ternyata anak-anak startup tuh anak-anak yang nggak bisa kerja di BUMN. Maksudnya nggak lulus tes BUMN misalnya, nggak ada pilihan. nggak setuju sih Nggak. gue. Nggak setuju. Karena itu kan sempat startup lebih naik dari BUMN dari Ya, BUMN ya. ada masanya. Dan ya sebenarnya balik lagi ya pilihan aja sih. Balik ke menurut gue. pilihan. Kalau lo Gok, lo gimana? Lo akan tetap nyaman di zona nyaman lo, maksud gue, atau lo tadi ya oke, gue save aja safety di BUMN, and then mungkin gimana cari sampingan atau apa gue nggak tahu. Tapi boleh nggak sih orang BUMN berusaha di luar? Maksudnya gue nggak tahu. Asal tidak berafiliasi dan tidak Oh, nggak apa-apa ada ya? hubungan dengan tempat kita kerja sih boleh. Nggak boleh weh. Dia lo bingung lo. Jadi misalnya gue startup, gue di BUMN di Bank Mandiri, BUMN kan ya? Iya, iya. Gue kerja di Bank Mandiri, terus gue punya usaha, gue punya pom bensin Pertamina. Boleh gak? Tapi banyak banget tahu sebenarnya BUMN itu yang jadi komisaris di startup. Ya. Waduh. Ya. Kenapa tuh? Ya. Ya untuk ngebantu jalannya aja. Membantu jalan startup untuk bisa lebih Bisa. Tapi ya, apapun banyak yang juga dibutuhkan. kayaknya orang-orang profesional yang entah dari mana tiba-tiba jadi komisaris di BUMN. Ya mungkin Pak yang politik tadi. Enggak, gua nggak tahu katanya. Itu kan saling silang aja ya. Saling silang berarti. Saling silang Itu aja. masalah yang silang. Maksudnya gua kadang nemuin baca berita nih, ini diangkat sebagai komisaris di BUMN A. Ini siapa sih backgroundnya gitu loh? Maksudnya dia nggak kerja di BUMN itu, nggak berkarir di situ, bidangnya apa? Misalnya dia orang, aduh, gua takut lagi ngomongnya. Ya dari startup terus menjadi komisaris BUMN ada. Ya dari jadi menteri juga ada kan ya. Iya. Nah, iya, Dari startup juga di direksi BUMN kan juga Ada. iya, gitu maksud gua. Jadi lo apa plannya?
Iya, balik lagi. Ya, sebenarnya sih gue akan masih tetap stay sih. Kayak sih sampai detik ini gue mikir gue akan sampai beres lah, sampai pensiun lah Ya. di tempat gue sekarang. Oh, di BUMN yang sama, nggak pindah Di BUMN juga. yang Gue juga pengennya gitu lagi, tapi kayak gak mungkin deh. Sebelum gue Gitu, maka doakan semua berjalan dengan lancar gitu ya. Termasuk perusahaan itu masih ada sampai nanti gitu kan. Wah, kalau nggak ada sih. Nah itu masalah anak startup. Anak startup Itu juga masalah startup, anak ya? startup juga pengen kerja sampai pensiun di situ. Tapi belum tahu. Perusahaannya nggak pengen. Mungkin lo diakuisisi kalau startup. Gok, tapi anak BUMN masih bisa nggak sih kayak nge-gym, basket, lari gitu? Oh masih. Masih. Jadi masih. lari masih jalan ya? Lari jalan. Kapan lari bareng? Boleh. Weekend ini bisa. Enggak, maksud gue yang agak jauhan. Bisa dong itu. Itu kan ada cuti kan hak karyawan ya. Itu kan kalau memang perlu dibutuhkan kan bisa. Aman. Aman. Oke, mungkin itu ya maksudnya. Ya jadi intinya gini sih, Rin, kalau dari gua tangkap ya maksudnya. Ya apapun itu ya karir maksudnya pilihan ya. Pilihan tadi maksudnya kayaknya startup BUMN ada plus minus masing-masing ya. Maksud gua tadi ada yang lebih fleksibel, ada yang memang dia patternnya udah harus begitu. Dari sisi kompensasi tadi mungkin ada gajinya yang dianggap lebih besar, ada yang mungkin udah ketaker gitu ya maksud gua. Tapi balik lagi ke pilihan teman-teman sih ya sebenarnya maksud gua. Kalau dari lo gimana maksudnya? Ya maksud gua nggak ada harus ini gitu loh maksud gua. Balik lagi sih ke pilihan. Betul. Betul. Tumben biasanya nggak ada closingnya. Jadi gue nggak Karena kan- yakin. ya, sangat summary ya. Karena kan kita tadi mau bikin startup versus BUMN. Jadi gue kayak apa nih? Nggak ada di briefing ini. Belum jawab lagi. Amatir nih. Oke kali ya. Thank Oke, you thank for you, coming thank you. guys. Oke, thank you. Sukses Thank you, pokoknya guys. mau di startup mau di BUMN semuanya. Sampai ketemu lagi di mana nih? Di Kemang. Ya udah, thank you. Bye. Close, bye.